Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita diberi nikmat oleh Allah sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Faslun fi tasydidati at-tasyahudi. Fasal ini membahas tentang tasydid. Tasydid itu artinya penebalan. Tasydid itu penebalan atau penekanan pada huruf dalam bacaan Al-Quran atau bacaan pada bacaan sholat. Dan ini kita sudah lewati ya, dalam arti tentang tasydid ini sudah banyak kita lewati, yaitu tentang tasydid dalam takbiratul ihram, tasydid dalam surat Al-Fatihah begitu. Jadi Syekh Salim bin Sumer, pengarang kitab Safinatun Najah, memperhatikan semua rukun-rukun sholat. Jadi rukun sholat yang sebelumnya disebutkan ada 17, kesemuanya itu dijelaskan satu persatu syaratnya. Yang lalu kita membahas tentang syarat sujud, karena sujud itu rukun. Maka kalau orang sujudnya tidak sah, berarti sholatnya tidak sah juga, karena ada rukun yang tidak terlaksana. Maka dijelaskanlah itu ada salah satu syarat sah sujud, dari mulai anggota tubuh yang wajib menempel di atas tanah, kemudian tidak bolehnya ada penghalang dan lain-lainnya. Begitu. Nah, sekarang juga bahas rukun yang selanjutnya setelah sujud, yaitu rukun membaca tasyahud. Teman-teman yang dirahmati Allah, tasyahud itu adalah artinya syahadat. Tasyahud itu adalah bacaan yang maknanya syahadat kepada Allah dan Rasul. Tapi ini tasyahud ini diidentikan untuk bacaan tahiyat, karena di dalamnya ada tasyahud. Jadi sebagian ulama nyebutnya tahiyat, sebagian ulama nyebutnya tasyahud, karena di dalam tahiyat ada syahadat. Begitu. Dan yang namanya tasyahud itu rukunnya hanya pada tasyahud akhir. Artinya bacaan tasyahud itu yang wajib, yang harus itu ada di tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal itu bukan rukun sholat. Artinya kalau ada orang yang tasyahud rakaat kedua kemudian dia tidak baca tasyahud, maka sholatnya sah, tidak ada masalah, karena di rakaat kedua tasyahudnya itu hukumnya sunnah, bukan kewajiban. Kalau kita berjamaah kemudian imamnya harusnya dia tasyahud karena rakaat kedua, tapi kemudian dia berdiri, maka ditegur dengan subhanallah. Tapi teguran subhanallah itu sebelum dia berdiri tegak. Kalau imam sudah berdiri tegak, artinya sudah satu baris itu badannya berdiri, maka sudah tidak mesti ditegur lagi. Makmum mengikuti berdiri, tinggal nanti di akhir salat sujud sahwi. Jadi ditegurnya itu ketika masih belum berdiri, masih 1/8
2/8, 1/4, 2/4. Kalau udah berdiri tegak nggak boleh lagi. Kalau udah berdiri tegak nggak boleh duduk. Tapi kalau sebelum berdiri tegak kemudian ditegur dan dia duduk lagi, boleh, nggak ada masalah. Itu sah. Karena belum masuk ke rukun selanjutnya. Begitu. Nah, di dalam tasyahud ini, tahiyat ini, bacaan ini ada tasydid yang mesti diperhatikan. Karena tasydid ini kalau dia tidak diindahkan, maka berakibat adanya huruf yang adanya makna yang berubah. Merusak daripada ibadah sholatnya. Karena rukun merupakan tahiyat. Tahiyat merupakan rukun sholat. Nah, di dalam bacaan tasyahud ini ada 21. Dalam tasyahud ada 21 tasydid gitu. Tasydid yang pertama ada pada kalimat at-tahiyyat. Itu ada dua tasydid, ada huruf ta dan ya. At-tahiyyat. Jadi sejarahnya kalau kita baca beberapa kitab tentang munculnya bacaan tasyahud ini muncul ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah dari Mekah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Itu ditemani oleh malaikat Jibril dari Mekah ke Masjid Al-Aqsa, kemudian dari Masjid Al-Aqsa naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, terus sampai akhirnya langit ketujuh selesai, naik beliau SAW ke Sidratul Muntaha. Tapi malaikat Jibril nggak nemenin karena malaikat Jibril tidak bisa, karena memang Nabi Muhammad diberi kekhususan bisa menembus 3 alam itu ya. Jadi kalau kata beberapa ulama tasawuf, 3 alam itu tembus. Alam nasud, alam indrawi, kemudian alam malakut, alamnya para malaikat, kemudian alam lahud, alam ilahi. Yang malaikat itu nggak bisa tuh, yaitu Sidratul Muntaha. Jadi ketika sampai pada pintu Sidratul Muntaha, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW terhalangi oleh awan cerah, memantulkan sinarnya berwarna-warni. Kemudian Nabi Muhammad ingin malaikat Jibril ikut bersama beliau, tapi malaikat Jibril menolak. Lalu dipaksa oleh Nabi Muhammad, walau khutwah, selangkah aja dah ikut, begitu maksudnya. Akhirnya baru selangkah Jibril melangkah, kemudian Jibril tetap terbakar daripada cahaya itu. Jadi cahaya itu Jibril terbakar. Karena memang bukan alam malakut itu, bukan alamnya malaikat. Akhirnya karena nggak bisa masuk, Jibril menitip, ntar Nabi kalau sudah sampai lokasinya, beri salam kepada Allah. Nah salamnya ini nih. Jadi salamnya tuh at-tahiyatul mubarakatus shadawatut thayyibatulillah. Itu salamnya Nabi kepada Allah ketika di Sidratul Muntaha. Lalu setelah diberikan salam itu, Allah menjawab kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi Muhammad mengucapkan salam lagi untuk umatnya. Karena Allah sudah diberikan salam, Nabi Muhammad mendapat salam. Lalu keselamatan maksudnya Nabi Muhammad ingin mendoakan umatnya. Maka kata Nabi Muhammad, Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Begitu. Kemudian setelah itu para malaikat bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itulah yang kemudian jadi zikir tahiyat begitu. Jadi adanya ketika di Sidratul Muntaha. Dan itu semua tahiyat itu ada 21 tasdidnya. Yang pertama at-tahiyat, yaitu pada huruf ta dan huruf ya, at-tahiyatul. Kemudian mubarakatus, ada huruf shad begitu. Ada huruf shad. Dalam beberapa riwayat at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah ini kemudian dipangkas, diringkas. Ada beberapa riwayat yang meringkas menjadi at-tahiyatulillah. Cukup begitu. Dan itu riwayatnya masyhur, ada artinya memang dipakai juga oleh banyak ulama. Tapi riwayat inilah yang dipakai oleh kebanyakan ulama Syafi'i dari Imam Al-Baihaqi
Ini riwayat yang panjang yang dipakai oleh ulama Asy-Syafi'i. At-tahiyyatul mubarakatus, ada dua huruf shad, ada tasdid. Mubarakatus salawatut, huruf ta. At-tayyibat, at-tayyib, ada ya-nya juga tasdid. Tayyibat lillah, lillah. Jadi bacanya jangan mau enggak gitu. Tahiyatulillah, assalamualaikum, enggak. Tahiyatul barakatus salawat. Jadi mesti ada tasdidnya. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Makanya dulu waktu anak-anak ngaji TPA tuh kan tasdidnya tuh ditekenin banget tuh. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Assalamu alaika, assalamu, ada sinnya, ada tasdid. Assalamu alaika ayyuha, ya-nya tasdid. Ayyuhan nabiyyu, ayyuhan nabiyyu, nun tasdid dan juga ya-nya tasdid. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa rahmatullahi, warahmatullahi nggak ada tasdid. Ada Allahnya. Warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamu sin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ibadillahi as-salihin. Ashhadu alla. Ini nggak boleh bacanya anla nih. Bacanya kudu alla sesuai hukum tajwidnya. Ashhadu alla ilaha illallah. Lamnya tasdid. Illallah. Ashhadu alla ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan. Ini harusnya anna nih ya. Ini ada tasdidnya nun. Di sini di buku saya ini nunnya mati nih. Ashhadu an Muhammad. Ini salah nih. Jadi kalau di situ ada bacaan Arabnya nih. Jadi harus ashhadu anna, nunnya tasdid. Ashhadu anna Muhammad, mimnya tasdid. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelah selesai tasyahud baru kemudian baca sholawat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, sholawat itu juga yang rukun tuh cuman Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tasyahud beda dengan sholawat. Artinya dia bukan satu bacaan. Tasyahud dia beda sendiri, sholawat beda sendiri. Maksudnya gimana Ustaz? Kalau ada orang yang di rokaat kedua, tahiyat awal, hanya baca tasyahud, sholawat nggak baca, sholatnya nggak ada masalah. Karena emang sholawat bukan di tahiyat awal. Sholawat itu rukun di tahiyat akhir. Gitu. Dan paling minimal salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli itu paling minimal, paling pendek, yang sekedar sah aja. Sudah cukup sah begitu. Tidak tidak panjang. Kalau yang panjang Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau sholawat Ibrahim. Sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Itu bentuk sempurna yang paling afdol. Tapi bentuk minimal paling pendek sah itu salatnya kalau hanya dengan Allahumma sholli ala Muhammad gitu. Nah, ini disebutkan nih faslun tasdidatu aqalli shalah. Tasdid dalam sholawat yang paling minimal kepada Nabi Muhammad cuma 4. Allahumma 1, Allahumma 2, Allahumma sholli 1, sholli jadi 3, ala Muhammad mim Muhammad jadi 4. Jadi itu bentuk-bentuk minimal sholawat kepada Nabi Muhammad di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad, selesai udah. Kalau mau ditambahin Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lebih bagus lagi sholawat Ibrahimiyah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Begitu. Nah, boleh gak Ustaz kalau ketika sholawat itu ditambahin Sayyidina? Dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i justru penambahan Sayyidina itu dianjurkan. Penambahan Sayyidina itu hukumnya sunnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu disunahkan. Karena kata Imam Ar-Ramli dalam kitabnya Syarh Minhaj bahwa menambahkan Sayyidina berarti kita menunaikan apa yang diperintahkan kepada kita. Kita diperintahkan oleh Allah untuk la taj'alu du'aakum la taj'alu du'aan nabi ka du'a ibadikum ba'd. Jangan kalian jadikan panggilan kalian kepada nabi itu seperti panggilan kalian kepada saudara-saudara kalian yang biasa, yang lain gitu. Kalau kalian manggilnya dengan sebutan nama dan lakob tertentu, maka kalau sama Nabi Muhammad nggak boleh. Harus ada penghormatan. Bagaimana penghormatannya? Dengan menambahkan kalimat Sayyidina. Gitu. Nabi Muhammad menyebut dirinya ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah sayyid, tuannya anak manusia, anak Adam, maksudnya manusia seluruhnya nanti di hari kiamat, dan wala fakhr. Saya nyebut ini bukan buat kesombongan, kata Nabi Muhammad. Begitu. Jadi kalau penambahan Sayyidina itu hukumnya sunnah. Bagus. Tapi kalau nggak nambah juga nggak apa-apa. Begitu. Artinya penambahan Sayyidina baik, tidak ditambahkan pun tidak ada masalah. Begitu. Tanggung nih sebaris lagi. Biar nanti minggu depan kita bahas waktu-waktu sholat. Aqallus salami, salam paling minimal di dalam sholat. Salam paling minimal. Jadi salam yang paling standar, paling pendek untuk dikatakan sholatnya sah. Assalamualaikum. Salam yang paling, dan teman-teman mesti tahu salam yang rukun, yang wajib, yang harus, yang sholatnya sah itu salam pertama. Salam kedua itu bukan rukun. Artinya kalau orang sholat salamnya cuma satu kali, sholatnya sah. Dia sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kentut, beres sholatnya, nggak perlu dikodok, nggak perlu diulang. Karena selesai sudah sholatnya. Karena setelah salam pertama, sholatnya selesai. Setelah itu dia melakukan pembatal sholat, dia kentut, dia mungkin berbicara, dia ngobrol, nggak ada masalah. Salah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus langsung pergi, sholatnya sah, nggak ada masalah. Karena rukunnya memang salam pertama. Setelah salam pertama, orang boleh kemudian melakukan hal-hal di luar sholat. Kentut boleh, main HP boleh, apa aja gitu. Dia kalau mau salto, jungkir balik juga nggak apa-apa kan gitu. Artinya sholatnya sah begitu. Nah, bentuk minimal salam tuh apa? Minimal salam tuh assalamualaikum. Maka kalau belum ada kum, makmum belum boleh ikut salam. Jadi imam dulu selesai kum, baru makmum. Imam dulu kum, baru makmum masbuk berdiri. Imam dulu kum, baru kita ngikutin kum. Jadi kalau belum kum, belum boleh salam kita. Imam dulu, assalamualaikum, baru kita ikutin. Salam pertama, begitu. Dan ketika kum, sebelum kum, nggak boleh nengok dulu. Jadi nengoknya setelah kum. Maka aturan yang diajarkan itu assalamualaikum warahmatullah. Jadi warahmatullah tuh pas nengok. Kumnya dia masih berhadap menghadap ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah gitu. Karena masih dalam rangkaian sholat, masih harus menghadap kiblat dan minimal itu kum gitu. Jadi bentuk minimal assalamualaikum, tasdidnya ada satu, yaitu assalam. Maka dalam mengucapkan salam tuh nggak boleh assalamualaikum, nggak boleh. Jadi harus assalam, ada a-nya, assalamualaikum. Jadi kalau salamun alaikum nggak boleh. Assalam, yang harus tuh harus assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu. Jadi ini apa namanya, salam yang menjadi rukun assalamualaikum. Warahmatullah itu sunnah. Kalau ditambahin wabarakatuh boleh apa enggak? Boleh, tapi dimakruhkan.
Jadi salam sholat 5 waktu atau sholat pada umumnya itu assalamualaikum cukup, warahmatullah itu sunnah, wabarakatuhu itu makruh. Karena Nabi Muhammad hanya sekali saja mengucapkan itu di dalam sholat. Artinya sepanjang beliau sholat, sepanjang hayatnya, Nabi Muhammad kalau salam nggak pernah sampai wabarakatuhu. Wabarakatuhu itu pas satu sholat, itu kejadian di sholat zuhur atau sholat asar, sekali-kalinya itu. Makanya kata ulama ini boleh karena Nabi Muhammad mengerjakan, tapi dimakruhkan karena itu bukanlah rutinitas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Kecuali dalam salat jenazah, gitu. Kecuali dalam salat jenazah. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut nih minggu depan tentang waktu sholat. Jadi kita kalau ngerti waktu sholat, kita bisa sholat. Artinya bisa mensiasati ketika kita punya hajat tertentu, punya kesibukan, bisa mungkin tidak mendapatkan waktu pertama, yang penting tetap sholat di waktunya begitu. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut minggu depan, mudah-mudahan semua diberi kesehatan dan juga keluangan waktu untuk terus tetap bisa mengkaji ilmu agama. Saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mas Hendy. Silahkan Mas Hendy, kita tanya jawab dan diskusi. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz atas penjelasannya tentang tadi ada tasdid dalam tasyahud, terus dalam sholawat dan dalam salam juga ya. Untuk teman-teman yang mau nanya, silahkan untuk kita ketik di kolom chat ataupun bisa raise hand. Sambil nunggu teman-teman yang tanya, Ustadz saya mau tanya nih, untuk yang tadi dijelaskan sebenarnya kan lumayan untuk orang ajam non berbahasa Arab kayak kita, lalu muslim perkotaan yang mungkin ngajinya cuma sedikit waktu kecil, untuk hal-hal seperti tasdid tadi kan suatu hal yang harus dipelajari lebih dalam lagi tuh. Gimana kalau ada orang yang belajarnya lewat bacaan buku yang pakai bahasa Latinnya, mungkin nggak terlalu paham tentang itu, lalu nggak terlalu ngambil gimana sih harus bacaan yang benar gitu. Nah, itu hitungannya gimana Ustadz? Sholatnya apakah sah atau gimana? Ini kan ilmu sholat itu kan ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Ilmu yang setiap kita nih, apapun profesi kita, dari manapun background kita, dari suku apapun kita wajib mempelajari ilmu tentang sholat karena kewajiban sholat dibebankan untuk setiap kita. Maka kita punya kewajiban mempelajari ilmu tentang sholat begitu. Nah, untuk dikatakan belajar adalah yaitu belajar dari orang atau dari pihak yang memang mengerti tentang itu. Nah, ada beberapa ilmu yang memang bisa di-cover hanya dengan membaca. Seperti pengetahuan-pengetahuan umum yang memang tanpa guru dengan banyak membaca pun kita mengerti. Tapi ilmu sholat itu tidak cukup dengan membaca tulisan. Karena di dalamnya ada rukun bacaan yang agar bisa memahami itu harus melihat bagaimana bentuk mulut itu mengeluarkan suara, mengeluarkan huruf. Maka orang ini tidak dikatakan gugur kewajiban belajarnya sebelum dia mendatangi orang yang ahli. Begitu. Artinya selama proses itu dikerjakan, proses datang ke guru atau mendatangi majelis ilmu, kemudian bacaannya masih tidak baik, itu kan ditoleransi karena orang ini sedang mempelajari. Nah, yang tidak diberikan toleransi itu adalah orang yang tidak punya kemauan untuk belajar padahal dia punya waktu, begitu. Maka kalau dia seperti ini terus-terusan begitu ya, ini yang bahaya ini tentu ada. Sebenarnya kan masalahnya begini Mas Hendy, ini panjang jadi panjang. Orang pertama yang punya kewajiban mengajarkan syariat itu orang tua, gitu.
Kalau orang tuanya dulu sudah mengajarkan atau sudah memberikan jalan, tapi tidak diambil, orang tuanya alhamdulillah selamat gitu. Tapi kalau orang tuanya sama sekali nggak mengajarkan, ini ilmu fardhu ain. Kewajiban pertama yang wajib mengajarkan adalah orang tua. Maka selama itu orang tuanya juga bertanggung jawab atas kelalaiannya terhadap kesalahan-kesalahan sholatnya. Jadi orang tua punya kewajiban. Maka sejak umur 7 tahun Nabi Muhammad itu bilang, ajarin kan gitu. Suruh mereka sholat sujud. Kenapa? Karena biasanya 9 tahun balik. Kalau diajak sholat, diajarin sholat 7 tahun, insya Allah ketika balik udah ngerti kan begitu. Maka kewajiban itu kepada orang tua. Kalau orang tuanya memang tidak berilmu, nggak mengerti hukum sholat, maka dia wajib mengajarkan anaknya kepada orang-orang yang mengerti sholat. Ya kalau di kita kan ada majelis ta'lim, ada TPA, itu kewajiban orang tua. Jadi membawa anak kepada ahlinya begitu. Kalau di situ ternyata bayar, gitu, artinya seorang tua nggak punya duit, maka cari kerabat yang akan mewarisi dan diwarisinya. Tentu yang terdekat kakek. Jadi kalau orang tuanya nggak punya duit, karena di situ ada biayanya, dia punya kewajiban ini orang tua harus ngajarin. Dia nggak mampu, maka taruh di majelis. Ternyata majelisnya ada bayarannya, dia nggak mampu, maka kakeknya punya kewajiban. Kalau kakeknya nggak ada, berarti pamannya. Kalau pamannya nggak ada, berarti kerabat laki, kerabat dari ayah yang memang punya jalur waris mewarisi. Kalaupun tidak ada, maka yang berkewajiban membiayai anak tersebut adalah orang-orang muslim. Diambil dari orang-orang kaya sekitarnya. Begitu. Maka kita yang punya harta banyak, itu punya kewajiban untuk menanggung biaya pendidikan syariat bagi tetangga-tetangga yang memang tidak mampu. Makanya alhamdulillah kita bersyukur kalau kita tinggal di keluarga yang punya kemampuan dan kesadaran itu. Dan saya gitu ya, itu merasa punya kewajiban, maka dimanapun saya tinggal, saya selalu bilang sama tetangga, kalau ada yang nggak ngaji karena emang nggak punya duit, datang ke rumah saya gratis gitu. Dan alhamdulillah itu kita kerjakan. Beberapa anak ada yang ngaji gitu. Karena kita punya kewajiban. Jadi karena beberapa orang nggak masukin anaknya ke majelis ilmu tuh, ke TPA itu karena biaya kadang-kadang masalah. Karena beberapa TPA bayar gitu. Maka kita kasih gratis. Karena emang kewajiban kita kan. Karena kewajiban kita. Begitu. Nah, tadi itu ya, jadi kalau dia punya waktu tapi dia tidak mengambil waktu itu untuk belajar, maka dia jatuhnya salah itu. Dan kesalahannya ini ya mudah-mudahan Allah ampuni begitu. Tapi kalau dia waktunya dia pakai untuk belajar, sambil belajar kemudian dia tetap menjalankan sholat sesuai dengan apa yang dia tahu, insya Allah kesalahannya dimaafkan begitu. Sama seperti surat Al-Fatihah juga sama. Surat Al-Fatihah, takbiratul ihram, rukun-rukun yang bacaan-bacaan rukun itu kalau dia masih dalam proses pembelajaran, memang dia mengambil waktu itu untuk belajar, kesalahannya dimaafkan begitu. Oke? Syukron Ustadz, terima kasih penjelasannya. Ada yang mau bertanya ini, Ibu Ana atau Kak Ana, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatannya Pak Ustadz. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan penjelasan ini. Ini pertama kali saya ikut kajian ini, sangat-sangat Masya Allah membuka hati dan pikiran. Sebelumnya terima kasih terkait masalah tasyahud akhir ini. Pak Ustadz tadi sempat memberikan sejarah tentang bagaimana bacaan itu akhirnya muncul gitu. Karena selama ini saya kalau sholat mungkin karena kekurangan sebagai seorang lahir yang sebagai orang muslim yang kayaknya ya udahlah terima jadi aja gitu. Itu jadi kayak kurang meresapi, dan tadi Pak Ustadz kasih saran itu kayak
kasih sejarah itu jadi kayak, oh ternyata itu ya, jadi lebih lebih meresapi. Terima kasih. Nah, pertanyaan saya tadi kan Pak Ustadz menyinggung terkait rukun itu sebagai salah satu syarat syah sholat. Bagaimana kalau seandainya, sebenarnya ini sering sekali terjadi sama saya sih. Kalau kita tertukar bacaan pada saat salah satu gerakan, misalnya dari ruku ke berdiri, itu saya baca doa pas duduk di antara sujud gitu. Terus sampai pas waktu sujud duduk tuh, loh perasaan gue udah baca itu deh tadi pas berdiri. Jadi itu sah atau enggak? Itu sih. Dan kedua, boleh minta nasihatnya bagaimana caranya biar lebih khusyuk, karena kadang-kadang saya merasa kayak apa ya, hafalan ini cuma kayak hafalan yang ya udah baca aja gitu tanpa benar-benar meresapi. Dan ternyata kayaknya tadi setelah saya lihat screen detail per baris, banyak ada beberapa line yang saya kayaknya miss untuk baca itu di setiap sholat gitu, dan baru sadar sekarang gitu loh. Itu sih Pak Ustadz, terima kasih banyak sebelumnya. Ya, pertama bacaan yang keliru tempatnya. Bacaan yang mestinya baca Al-Fatihah berdiri, tiba-tiba lagi duduk baca Al-Fatihah. Atau lagi berdiri ternyata dia baca tahiyat gitu. Jadi apapun bacaannya, baik dia bacaan rukun atau bukan bacaan rukun, kesalahan bacaan, artinya dia baca bukan pada tempatnya, itu tidak membatalkan sholat. Tapi itu adalah kekeliruan yang disunnahkan orang melakukan sujud sahwi. Jadi sholatnya tidak batal karena gerakan sholatnya tidak rusak. Jadi hal-hal yang membatalkan sholat itu kekeliruan yang merusak urutan gerakan sholat. Kekeliruan dalam bacaan, jadi tempatnya mestinya di sini, dibacanya ketika ini, mestinya ketika yang salah tempat, itu tidak membatalkan sholat, tapi kesalahan itu dianjurkan untuk diganti dengan sujud sahwi. Tapi sujud sahwi itu pun hukumnya sunnah. Artinya enggak sujud sahwi pun enggak ada masalah. Cuman memang kesalahan itu tidak membatalkan. Jadi enggak ada masalah. Maka karena kesalahan ini tidak membatalkan, semua hal-hal yang keliru dan tidak membatalkan itu memang anjurannya diganti dengan sujud sahwi. Begitu. Itu yang pertama, soal bacaan yang keliru. Kemudian yang kedua, soal kekhusyuan. Pertama yang harus juga kita pahami, kekhusyuan itu adalah level tertinggi orang sholat, begitu. Karena dia merupakan level tertinggi, begitu, maka syariat tidak mengharuskan orang khusyuk dalam sholatnya. Karena khusyuk itu tingkatan muhsinin. Dan muhsin itu bukan sebuah kewajiban. Kita kewajibannya menjalankan apa yang diperintah. Muhsin itu level tambahan daripada sekedar menjalankan perintah. Jadi kekhusyuan itu bukan kewajiban. Cuman memang itu tadi, kita itu kata Nabi Muhammad, kita itu mendapatkan sholat kita itu mungkin setengahnya. Artinya Allah menerima sholat kita yang 4 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, Allah menerima hanya setengahnya saja. Allah menerima seperempatnya aja. Allah menerima 1/3-nya aja. Tergantung seberapa khusyuk dia di dalam sholatnya. Begitu. Artinya gugur kewajiban iya. Tapi sempurna pahala Allah yang menentukan daripada kekhusyuan kita. Jadi kekhusyuan itu memang level tertinggi, karena ini level tertinggi sulit dilaksanakan, syariat tidak mewajibkan begitu. Kalaupun ada ulama yang mewajibkan tentang kekhusyuan, itu kewajibannya hanya pada satu kondisi di dalam sholat kita, yang sering dianjurkan ketika takbiratul ihram. Minimal selama sholat, takbiratul ihram itu pikiran kita
tidak memikirkan apa-apa kecuali Allah yang kita besarkan saja, begitu, minimal dalam situ, begitu. Itu yang pertama, bahwa kekhusyuan memang level tertinggi, maka syariat tidak mewajibkan. Tapi kalau ditanya bagaimana Ustaz ya, salah satu cara untuk biar sholatnya khusyuk, ini juga jadi pertanyaan buat saya kan gitu. Karena saya pun sulit untuk melakukan ibadah sholat dalam keadaan yang khusyuk level tertinggi. Tapi upaya-upaya itu sering kita lakukan, dalam arti walaupun mungkin memang di dalam sholat ada pikiran tertentu dan itu wajar-wajar saja, tapi setidaknya cara dan upaya untuk mendapat kekhusyuan itu kita lakukan agar upaya itu juga mendapatkan pahala. Jadi upaya yang pertama adalah menyiapkan diri jauh sebelum waktu sholat. Jadi sebelum waktu sholat datang, kira-kira ya mungkin 10 menit atau 5 menit, berhenti semua pekerjaan, kita fokuskan kepada sholat. Karena sudah siap sebelum waktu sholat datang, maka ketika waktu sholat itu sudah tidak ada lagi yang kita pikirkan. Maka kita punya kesempatan. Ini stimulus yang kedua. Cara yang kedua yaitu melakukan qobliyah, sholat qobliyah. Jadi pertama selesai pekerjaan sebelum waktu sholat datang. Yang kedua melakukan sholat qobliyah. Jadi qobliyah itu selain sebagai upaya ngumpulin banyak pahala, itu juga membantu biar kita khusyuk. Ibaratnya pemanasan gitu. Jadi ketika kita masuk sholat wajib, kita udah selesai karena urusan kita udah panjang, kita berhenti dan kita sudah melatih diri dengan kekhusyuan di sholat qobliyah begitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk selalu berjamaah. Ini cara khusyuk. Karena dengan berjamaah inilah ada ungkapan gimana, inna dzi'ba, gimana sih? Bahwa serigala itu hanya memakan kambing yang terpisah dari rombongan. Jadi sendirinya kita itu menyebabkan banyak gangguan di kiri kanan kita. Sedangkan dalam berjamaah membuat jalur setan tertutup. Maka dengan berjamaah itu membuat kita lebih khusyuk. Itu cara yang ketiga. Jadi pertama, berhenti pekerjaan sebelum waktu sholat beberapa menit, kemudian sholat qobliyah, kemudian yang ketiga usahakan untuk tetap berjamaah. Yang keempat ini mempelajari tentang bacaan sholat begitu. Kalau kita memahami apa yang kita baca, insya Allah semua makna-makna tersebut itu mengarahkan kita kepada kekhusyuan begitu. Tapi kalau kita tidak memahami, ya itu tadi, jadi autopilot gitu. Allahu Akbar, tahu-tahu Assalamualaikum tuh. Kita nggak sadar tadi rakaat pertama habis Fatihah baca apa tuh kan gitu. Karena udah menjadi rutinitas itu, udah jadi autopilot gitu. Jadi takbir tahu-tahu salam, takbir salam gitu. Maka ini khusyuk level tertinggi. Cara mendapatkannya juga tidak mudah karena itu tidak diwajibkan dalam syariat untuk khusyuk. Cuman kita harus punya upaya. Tadi upayanya menyelesaikan semua pekerjaan sebelum waktu sholat datang, begitu. Kemudian qobliyah, selalu upaya berjamaah. Yang keempat adalah memahami bacaan sholat. Yang kelima nih lupa nih, selalu minta perlindungan sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram biasanya Nabi Muhammad mengajarkan kita baca ta'awudz. A'udzu billahi samil alim min hamazati syayatin wa rabbi a'udzu bika ayahdurun. Atau baca apa yang sering dibaca oleh beberapa imam di kampung tuh qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu juga fungsinya sama. Karena qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas itu adalah surat yang diturunkan sebagai penalang daripada sihir setan kan begitu. Makanya itu dibaca sebagai bentuk minta perlindungan begitu. Jadi kita ulang, yang pertama jeda berhenti pekerjaan sebelum waktu sholat, qobliyah, yang kedua qobliyah, yang ketiga berusaha berjamaah,
Yang keempat, mengerti bacaan sholat. Yang kelima, meminta perlindungan sebelum takbiratul ihram. Mudah-mudahan cukup ya. Ya, Ustaz, terima kasih. Kata Mbak Andanya di chat, terima kasih banyak atas nasihatnya Pak Ustadz, sangat cerahkan hati dan pikiran. Oke, selanjutnya Ibu Ayu, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Nyambung ke sujud sahwi ya Pak Ustadz. Saya pernah baca ternyata sujud sahwi itu ada 2 macam. Ada satu di dalam sholat sama satu di luar sholat. Iya. Itu caranya apakah sama dan bacanya apakah sama? Lalu yang kedua Pak Ustadz, untuk masalah sholat pada anak nih. Ternyata memang jatuhnya kewajiban untuk mengajarkan, mendidik anak sholat itu kan jatuhnya ke orang tua dulu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah bisa dibantu triknya untuk mengajak anak sholat? Karena jujur bagi saya memang sulit ya, walaupun anak sudah aware kalau sholat itu wajib, tapi tetap aja sulit bagi kami, selalu ada drama, apalagi sholat subuh. Mungkin Pak Ustadz bisa dibantu kebiasaan Pak Ustadz di rumah mengajarkan anak sholat bisa kami contoh gitu. Makasih ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi itu dalam mazhab Syafi'i tidak dibedakan di dalam dan di luar sholat. Semua sujud sahwi dilakukan di dalam sholat sebelum assalamualaikum. Semuanya. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Tapi memang dalam pandangan yang berbeda, katakanlah mazhab Imam Ahmad bin Hambal, mazhab Hambali, itu membedakan antara sujud sahwi di dalam dan di luar sholat. Jadi kesalahan yang kurang itu sujud sahwinya di dalam. Tapi kalau kelebihan itu sujud sahwinya setelah salam di luar sholat. Assalamualaikum baru sujud sahwi. Itu Imam Ahmad bin Hambali membedakan itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tidak ada bedanya sujud sahwi, hanya satu. Semua sujud sahwi dilakukan di dalam sholat sebelum assalamualaikum. Imam Ahmad bin Hambal membedakan antara kekurangan sama kelebihan. Kalau alpanya adalah kekurangan, maka sujud sahwinya di dalam. Misalnya kurang tahiyat awal, nggak kebaca begitu. Kemudian kurang baca misalnya sholawat di tahiyat di tahiyat pertama misalnya, atau apapun itu yang sifatnya kurang. Tapi kalau kelebihan rakaat itu sujud sahwinya setelah assalamualaikum. Itu bedanya itu aja. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i semua sujud sahwi di dalam sholat. Jadi setelah tahiyat akhir sebelum assalamualaikum sujud sahwi. Apapun kesalahannya, baik keraguan-raguan, kekurangan atau kelebihan, semuanya dilakukan di dalam sholat sebelum assalamualaikum. Begitu. Nah, kemudian soal kewajiban sholat ini ya memang kita ini jadi kalau urusan ini namanya kan parenting ya gitu. Bagi saya yang namanya parenting itu tidak ada standar baku bagi saya. Karena kita tinggal di daerah yang berbeda dengan kultur keluarga yang berbeda-beda. Maka memberikan standarisasi dalam pengajaran kepada anak itu kurang pas gitu. Karena mereka lahir dari rahim yang berbeda, besar di lingkungan yang berbeda, maka sulit untuk disamakan begitu. Makanya kalau ditanya, Ustadz gimana ngajarin anak? Saya sih nggak ngajarin anak ya, karena yang ngajarin tuh istri saya. Jadi alhamdulillah mereka punya, memang yang namanya anak-anak tuh tidak perlu diajarkan tentang ini wajib. Enggak sampai pada level tersebut, mereka belum mengerti tentang hukum taklif. Cuman yang kita ajarkan bahwa ada Tuhan yang mengatur kita dan kita punya kewajiban, keharusan untuk menampakkan rasa syukur kita atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita.
Tuhan kita ngasih kita kehidupan, Tuhan kita ngasih A, B, C, dan sebagainya, maka kita punya keharusan untuk mengucapkan syukur. Nah, syukurnya itu dengan beribadah. Apa ibadah sebagai bentuk syukur? Ya, ibadah sholat. Nah, dengan seperti itu, ini yang terjadi pengalaman saya, anak itu merasa khawatir kalau nanti ada nikmat yang kurang. Jadi ketika terjadi itu sesuatu yang nggak enak, jangan-jangan tadi Allah marah gitu. Allah marah soalnya saya kagak sholat gitu. Jadi itu yang memang ditanamkan, yang sedang diajarin, karena kan anak-anak itu masih sifatnya kalau bahasanya take and give gitu ya. Kalau dia mendapatkan ini maka harus ada yang dia berikan begitu. Dia belum mengerti apa itu keikhlasan, dia tidak mengerti apa kehambaan, dia tidak mengerti apa itu hukum taklif wajib sunnah gitu. Yang dia tahu bahwa harus ada yang kita berikan ketika kita mendapatkan pemberian. Nah, pemberian yang Allah berikan berupa nikmat ini dan seterusnya, itu kita ucapkan syukur dengan melakukan ibadah sholat. Nanti sampai pada waktunya kebiasaan mulai terjadi, nanti mereka sendiri akan mencari tentang informasi yang lebih daripada sholat gitu. Nah, tentu yang paling utama adalah tidak menyerahkan seluruh pendidikan kepada orang tua, dalam arti kadang orang tua itu punya punya level kerahiman yang tidak terbatas begitu. Nah, jadi kesalahan yang terjadi pada anak itu sering sekali ditoleransi. Dan itu sulit kalau ingin mengajarkan kedisiplinan. Maka ya taruhlah di majelis taklim yang memang tersilabus dengan baik seperti TPA begitu. Diajarkan oleh guru-gurunya, lingkungan teman-temannya pun melakukan, insya Allah jadi terbiasa. Tapi kalau dari awal di rumah, terus nggak pernah ngelihat temennya sholat, nggak pernah ada lingkungan kiri kanan baca Al-Quran, itu kan juga rada susah. Cuman ngandelin ibunya aja gitu, bapaknya pulang malam buka sepatu langsung rebahan gitu kan gitu. Ini kurang bagus gitu. Jadi makanya kita masukkanlah ke tempat memang anak-anak tuh terbiasa dengan lingkungan sholat dan seterusnya itu. Oke, mudah-mudahan cukup itu ya. Siap Ustadz, mudah-mudahan cukup ya Kayu. Nambahin dikit boleh nggak? Dikit aja. Boleh, silakan. Pak Ustadz, punten. Jadi sebenarnya kan anak saya masih umur 6 tahun nih. Apakah boleh misalnya tahap awal sholatnya pembiasaan dulu gitu, maksudnya bacaannya masih ada yang salah, sambil berjalan sambil dikoreksi, tapi sambil berjalan juga untuk pembiasaan dulu begitu. Boleh nggak sih Pak Ustadz bertahap seperti itu? Iya memang begitu. Karena kan memang umur 6 tahun kan belum kena hukum taklif. Jadi kesalahan-kesalahan yang ada tuh nggak ada masalah begitu. Jadi mumpung masih belum kena taklif, ya dibiasakan, nggak apa-apa walaupun salah begitu. Kalau belum 5 waktu, boleh nggak sih Pak Ustadz? Maksudnya ini dulu deh, ini dulu terus nanti naik lagi atau gimana gitu? Nggak apa harus 5 apa-apa. waktu gitu? Kan kewajiban 5 waktu itu bagi yang sudah balik. Kalau dia belum balik, belum wajib 5 waktu. Nah, untuk membiasakan, ya mungkin waktunya terbatas. Maghrib saja sama subuh misalnya. Atau maghrib isya, karena 2 waktu itu mereka punya waktu luang kan begitu. Jadi tidak perlu dipaksakan harus 5 waktu. Toh masih 6 tahun, 7 tahun kan juga belum. Nah, Nabi Muhammad malah nyuruhnya 7 tahun begitu. Yang penting nanti pada umur balik dia sudah ngerti tentang 5 waktu. Jadi karena kan mereka tuh tahu ada zuhur kalau dia ngelihat ada yang sholat zuhur gitu. Kalau dia lihat zuhur ayahnya ibunya sholat kan dia nanya, kok mama sholat?
kan sholat mah nanti kalau udah malam gitu kan, karena biasanya sholatnya maghrib aja gitu. Nah ini kan ini namanya sholat zuhur begitu. Jadi karena ada yang dilihat, ada yang ditanya. Kalau di rumah nggak ada yang sholat kan juga dia bingung nanya apaan kan. Yang dia nanya kan malah itu casing HP emaknya gitu. Kok mama casingnya begini warnanya kan. Oke. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz, karena memang selama ini saya khawatir ada satu ketakutan gitu. Kok anak saya sulit sholat isya, sholat subuh sulit, tapi sholat maghrib mau. Jadi setidaknya penjelasan dari Pak Ustadz sedikitnya meringankan beban saya, Iya. satu kekhawatiran saya. Makasih Pak Ustadz. Syukron. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz jawabannya. Selanjutnya ada yang bertanya, Kak Citra, silakan. Syukron Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, Ustadz, masih tentang tahiyat, tapi bukan bacaannya, boleh Ustadz, tentang posisi atau gerakan-gerakan kayak tangan, seperti apa yang mungkin ada afdolnya menurut mazhab Syafi'i, arah pandang, apa arah pandangnya kan sebagian saya yang pernah tahu ada yang bilang ke arah sujud, ada yang bilang ke pangkuan. Itu saya kurang tahu yang afdolnya seperti apa. Sama mungkin kalau yang saya perhatikan kan ada beberapa yang ketika tasyahud akhir dan tasyahud awal juga sih kayak kepalanya agak miring ke kanan. Apakah itu salah satu yang bagian yang termasuk yang lebih afdol? Gitu Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ketika tasyahud itu gerakan tangan itu bukan rukun sholat. Maksudnya memberikan isyarat telunjuk itu bukan rukun sholat. Sepanjang sholat ketika baca tahiyat dia tidak memberikan isyarat, sholatnya sah. Karena memberikan isyarat itu bukan rukun sholat. Yang rukun baca tahiyatnya. Lalu gimana Ustaz? Kalau nunjuk itu yang afdol gitu. Jadi betul tuh pertanyaannya, yang afdol, bukan yang benar. Karena nggak ada yang benar gitu. Yang benar tuh baca tahiyat, sedangkan telunjuk itu bukan harus, tapi sunnah. Karena sunnah sholat, maka yang afdol kalau kata mazhab Imam Syafi'i, seluruh tangan itu dikepal begitu. Sebahagian ulama mengatakan, iya maksudnya dikepal seperti ini, tapi sebelumnya itu membuat angka 5 nih. Jadi ini kepalan, jadi yang tangan kiri dilebarkan dalam arti direnggangkan, tidak renggang banget tapi sewajarnya taruh di atas paha gitu. Maksudnya jangan sampai jari tengah yang paling panjang ini melebihi dengkul panjangnya. Jadi seukuran dengkul di situ seukuran jari tengah ada. Kemudian tangan kanan ini yang afdolnya ketika awal mulai tasyahud dia membaca tangannya seperti ini. Jadi jari telunjuknya tuh udah disisain di depan begitu. Begini nih. Jadi disisain seperti ini lalu digerakkan ini telunjuk ketika illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, dan ini menunjuk terus sampai selesai tasyahud, sampai selesai tasyahud. Kalau tasyahudnya sudah selesai, imamnya belum assalamualaikum, dia mau terus telunjuk boleh, mau ditaruh itu telunjuknya juga nggak ada masalah begitu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu terus sampai selesai tasyahud kemudian salam. Kalau dia selesai tasyahud imam belum salam, dia kepal lagi artinya diturunkan telunjuknya, itu juga nggak ada masalah gitu. Itu bentuk tasyahud. Nah, kemudian arah pandangan itu selama sholat, arah pandangan itu ke arah tempat sujud. Kecuali ketika tahiyat. Ketika tahiyat itu arah pandangan ke jari telunjuk. Karena jari telunjuk itu naiknya ketika ilallah, maka sebelum ilallah pandangan tetap ke arah sujud begitu.
Jadi pandangan selama sholat itu ke tempat sujud kecuali ketika jari telunjuk naik. Ketika jari telunjuk naik maka pandangan ke arah jari telunjuk begitu. Nah, adapun posisi kepala itu miring, saya kira itu bukan sesuatu yang disengaja, tapi emang karena posisi duduk tawarruk itu membuat kepala itu memang begitu. Karena posisinya tawarruk kan, jadi dia duduknya di atas lantai begitu, badannya miring sehingga pandangan agar tetap bisa mengarah ke jari telunjuk itu palanya tuh jadi dimiringin juga begitu. Karena kalau ngikutin badan kan miring tuh agak susah. Nggak enak. Maka palanya dilurusin, karena dilurusin jadi terkesan palanya. Artinya tidak ada keharusan. Itu refleks yang umum ketika orang melakukan duduk tahiyat akhir seperti itu. Oke. Saya kira cukup. Siap Ustadz, setuju. Terutama untuk duduk tasyahud buat orang yang perutnya segede saya itu perjuangan. Jadi semakin miring badannya, kepalanya akan semakin miring sih Ustadz ya. Iya. Nah, Ustadz, ada yang mau nanya lagi teman-teman terkait masalah ini atau yang lainnya? Saya ada pertanyaan Ustadz. Ada sempat dengar salah satu doa mustajab itu sesaat sebelum salam di akhir sholat itu Ustadz ya. Makanya ada beberapa redaksi yang dari Nabi Muhammad SAW, ada bacaan redaksi khusus selain, ada banyak kan ya Ustadz ya, yang biasa tuh Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya gitu ya Ustadz ya. Kalau kita berdoa selain dari redaksi yang diriwayatkan dari Nabi, apakah boleh kayak misalkan Rabbi firli wali walidayya dan lainnya, itu boleh atau enggak Ustadz di saat sebelum salam? Doa kan, karena kan Nabi Muhammad itu yang bilang bahwa doa yang paling diijabah itu adalah doa fi duburi kulli sholatin maktubah. Di dubur itu artinya di ujung setiap sholat. Nah, ujung setiap sholat itu dipahami berbeda oleh ulama. Ada yang dimaksud ujung itu ya setelah assalamualaikum, assalamualaikum doa. Ada yang memahami ujung sholat itu adalah sebelum salam. Jadi setelah semuanya berakhir, maksudnya setelah semuanya dibaca, sebelum salam itu doa. Itu namanya ujung sholat, itu ijabah gitu. Nah, dari dua ini ya kita ambil dua-duanya aja. Sebelum salam kita doa, habis salam kita doa lagi. Kalau sebelum salam doanya bagusnya gimana Ustaz? Karena Nabi udah nyontohin, maka doa yang paling bagus kan doa yang Nabi Muhammad nyontohin. Nabi Muhammad nyontohin Allahumma inni a'udzubika. Nabi Muhammad berdoa minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku mohon perlindungan kepada min adzabil qabri, dari azab kubur, wa adzabi jahannam, dari siksa api neraka, wa fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan mati, wa fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah dajjal gitu. Jadi 4 perlindungan minta kepada Allah di akhir salat. Ini doanya Nabi gitu. Jadi minta perlindungan dari azab siksa kubur. Karena kalau dari kuburan kan nggak bisa keluar lagi, kita susah kan gitu, nggak ada yang nolongin. Maka dari sekarang sebelum masuk minta tolong sama Allah gitu. Kemudian yang kedua azab Jahannam, yang ketiga fitnah hidup dan mati, yang keempat adalah fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzu. Nanti teman-teman cari di Google, cari ada tuh doa sebelum salam, doa Nabi sebelum salam. Nah itu kalau berbentuk gambar jadiin wallpaper, biar nanti buka HP kebaca Allahumma. Makin sering baca makin apal gitu. Sama kayak ngapalin doa azan. Dulu ngapalin doa azan begitu. Jadi doa azan tuh saya nulis. Allahumma robba hadhihi da'wati tamma shalat. Itu nulis. Saya taruh di kantong. Setiap selesai azan saya buka. Allahumma. Selesai azan saya buka. Ntar besok-besok udah apal begitu. Itu juga sama. Biar terbiasa apalin gitu. Nanti setiap selesai baca tahiyat sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabi jahannam.
wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Kalau sekarang nggak usah ada tulis-tulisan, sekarang kita punya smartphone, cari gambar di Google, taruh jadi wallpaper, dibaca begitu. Jadi kan kebaca tuh. Itu doa. Nah, setelah doa itu kemudian orang ingin memperpanjang doanya, nggak ada masalah, karena memang tahiyat akhir rukun panjang. Tahiyat akhir rukun panjang, jadi dia nggak ada masalah setelah doa lagi. Kalau dia sholat sendiri, tapi kalau sholat berjamaah kan tidak boleh apa istilahnya memperlama salam, karena kalau imam udah salam ya udah salam gitu. Setelah doa di situ assalamualaikum kemudian doa lagi. Jadi dua kebaikan kita kumpulkan. Ujung sholat yang katanya sebelum salam kita doa, ujung sholat yang diartikan sebagian ulama setelah salam kita juga berdoa gitu. Oke. Mic-nya Mas Hendy. Syukur Ustaz. Ustaz, pertanyaan titipan. Nggak titipan sih, jadi tadi kita siang sama teman kantor sholat ke masjid. Terus ada yang nanya, kok pada sholat dari kantor sih, kenapa nggak di sana aja lebih enak tempat wudhunya gitu kan. Nah, Ustaz tolong jelasin keutamaan wudhu di rumah ketika mau berangkat untuk sholat fardu di masjid, apa sih Ustaz kira-kira? Keutamaannya ngikutin Nabi. Pahalanya ada bedanya nggak? Misalkan sholat di rumah, wudhunya dari rumah sama wudhunya di masjid, itu ada bedanya nggak Ustaz? Saya mesti cek lagi itu kitabnya gitu, lupa. Jadi kalau ditanya apa keutamaan wudhu di rumah kemudian apa istilahnya tidak di masjid, ya keutamaan ngikuti Nabi dan para sahabat. Dulu Nabi Muhammad dan para sahabat seperti itu. Jadi Nabi Muhammad kagak wudhu lagi masuk Masjid Nabawi itu karena udah wudhu gitu. Jadi kalau pahala selain pahala ngikuti Nabi, saya harus buka kitab lagi. Nah, jadi saya ingat Mas Hendy kemarin nanya minggu kemarin soal kalau lagi dalam kesempit, maksudnya berdesakan begitu. Sujud ya Ustaz ya? Kita sujud, akhirnya sujudnya di atas dada orang, di atas punggung orang, atau di atas betis orang begitu. Ya, betul. Itu sholatnya sah. Dan itu ternyata sudah di apa istilahnya ada hadis, bukan hadis, ada asar dari Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang bilang, kalau memang masjid dalam keadaan apa namanya berdesakan, sempit, maka tidak ada masalah jika kalian sujud di atas punggung saudara kalian begitu. Dan kalau seperti itu kita nggak perlu minta izin tuh sama orang yang kita sujudin itu betisnya begitu. Karena itu jadi kewajiban sholat begitu. Karena kewajiban sholat itu mengalahkan hak orang untuk dimintakan izin gitu. Jadi wudhunya sah, sujudnya sah begitu. Oke? Ya Ustaz, terima kasih. PR-nya udah dijawab ya kemarin berarti. Masya Allah, syukran. Oke, terima kasih teman-teman semua. Alhamdulillah kita di akhir kajian kita. Sebelum ditutup, silahkan untuk Ustadz menutup kajian ini dengan doa. Silakan. Iya, kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan teman kita, kerabat kita, orang tua, guru-guru, saudara kita yang sedang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah, yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan jalan oleh Allah untuk tetap menjaga keluarga kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.